Oke, halo, selamat siang Sobat Genvest semuanya. Kita kembali lagi dalam acara Klinik Saham hari ini edisi 20 Agustus 2025. Klinik Saham akan menemani siang hari kamu ya. Tentunya nanti akan membawakan insight menarik dan teman-teman juga boleh banget mengajukan pertanyaan. Bersama saya Andrian dan ada partner saya di sini ada Mas Mino ya. Kami dari tim Retail Research CGS Sekuritas Internasional Sekuritas Indonesia. Oke, kita akan langsung mungkin akan ngebahas ya dari satu ya. Mas Mino, gimana nih sesi satu kita? Nampaknya market memang sumringnya hari ini ya. Ya, untuk hari ini tadi di sesi 1 ya, IHSG ditutup menguat ya, menguat 39 poin atau 0,49% di level 7.900 ya. Jadi ini indeksnya kembali ke atas level 7.900 ya. Nah, dari sisi transaksi sendiri ini cukup ramai juga ya, ada sekitar 9,96 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sektoral ya, yang menjadi penopang penguatan IHSG ini ada di sektor barang baku atau basic material yang menguat 1,46%. Kemudian disusul oleh consumer primer ya 1,28% dan properti 1,24%. Ini dari 11 sektor semuanya sih menguat ya, dengan penguatan terkecil itu dibukukan oleh consumer non primer yaitu 0,06%. Nah, beberapa saham yang cukup ramai ya kalau dari sisi frekuensi yang di berdagangan itu ada salah satunya adalah BRMS, kemudian juga ada BBCA dan beberapa saham yang lain ya seperti BWPT itu. Oke, mungkin itu sedikit review ya untuk market di sesi 1 tadi ya. Jadi dari sisi sentimen sebenarnya lebih ke arah mungkin faktor ini ya, BI rate ya yang masih ditunggu, harusnya sebentar lagi ya akan keluar gitu. Oke, itu mungkin sekilas ya Andre. Oke, itu dia mungkin sedikit update dari sesi 1 kita ya, teman-teman ya. Silakan kita buka sesi Q&A untuk hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau curhat, ada yang mau konsultasi gitu ya, ada yang mau dibahas saham-sahamnya atau mungkin isi portofolionya, silahkan banget kita open ya ke teman-teman semua ya. Oke, hari ini market masih cukup sumringah ya, dan tentu kita tadi seperti mention kita menanti hasil dari RDGBI ya teman-teman ya, dimulai 2:30 sih ya. Nanti kita akan spill juga hasilnya kalau udah muncul angkanya ya. Kalau diperkirakan konsisten masih dipertahankan nih di 5,20%. Tapi ya who knows ya, kemarin juga sebelumnya ada ekspektasi dipertahankan, tapi ternyata BI memangkas suku bunga acuan ya, di luar prediksi teman-teman. Kita akan tunggu mungkin hari ini apakah dipertahankan finalnya atau malah ada pemangkasan lanjutan seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya teman-teman ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, sedikit mengulas tadi beberapa rekomendasi dari kita ya kalau teman-teman ikut di sesi BTS pagi tadi. Satu mungkin BRMS ya, BRMS hari ini kembali menguat ya teman-teman, dan cukup strong juga penguatannya. So congratulations nih buat teman-teman yang udah sempat beli BRMS dan mungkin sempat hold juga ya, karena menguatnya cukup signifikan nih hari ini ya, sampai 5%. Nah, jadi biar nggak ketinggalan mungkin rekomendasi menarik ya yang berpotensi cuan, teman-teman bisa ikuti sesi BTS ya sebelum market buka di pukul 8 pagi. Stay tune aja di Instagram kita CGS_ID ya teman-teman ya. Oke, masih belum ada pertanyaan yang masuk. Saya lihat di sini. Silakan ya teman-teman ya, kalau memang ada pertanyaan monggo ya, kita akan buka. Oke, suku bunga belum rilis nih, baru deposit facility rate ya. Oke, wow, ternyata dipangkas nih Mas Mino. Ya, menarik dong. Dipangkas, langsung kita bahas aja nih. Iya.
Ini dipangkas nih ya, ternyata. Dari bentar interest rate. Oh, jadi 5% ya, teman-teman. Dipangkas, Jadi, teman-teman. Ini langsung live update juga nih, akannya baru keluar nih, fast from the oven ya. Ya, jadi dengan dipangkasnya suku bunga sebenarnya ada dua sektor ya yang istilahnya sangat sensitif ya terhadap perkembangan kebijakan moneter. Dalam hal ini kan kebijakannya lebih longgar ya, artinya suku bunga diturunkan. Ini tentunya akan sangat positif untuk perbankan gitu ya. Kenapa? Karena dengan diturunkannya suku bunga ini harapannya ke depan cost of fund itu akan kembali turun ya, sehingga ketika cost of fund turun, ini kan dampaknya ke margin bunga bersih dari emiten-emiten perbankan ya, dan pada akhirnya akan membuat laba bersih mereka itu lebih baik gitu dari periode sebelumnya. Itu satu sektor ya yang paling sensitif terhadap kebijakan suku bunga. Kemudian sektor yang kedua adalah sektor properti ya. Sektor properti, kemudian juga sektor otomotif ya teman-teman. Kenapa? Karena kedua produk di sektor tersebut itu kebanyakan itu pembeliannya itu menggunakan pembiayaan dari perbankan gitu. Jadi kalau misalnya biaya bunga itu turun, ini kan otomatis bisa meningkatkan daya beli ya, atau meningkatkan permintaan produk di dua sektor tersebut. Apalagi ini khususnya untuk properti ya, karena properti itu ada kebijakan lain yang juga cukup menguntungkan dan itu bisa menekan harga rumah, yaitu terkait dengan DTP PPN 100% ya. DTP PPN 100% yang diperpanjang hingga akhir tahun ya teman-teman. Jadi itu beberapa sektor yang positif ya terkait dengan suku bunga acuan gitu. Oke, mungkin itu ada pertanyaan yang masuk. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan ya. Tadi sambil menunggu pertanyaan masuk ya, kebetulan juga ada kabar terupdate dari BI Rate ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Sobat Genvest. Dengan adanya peningkatan anggaran program MBG di tahun depan 2026, kira-kira sektor apa aja yang kemungkinan terdampak positif dari adanya update atau peningkatan anggaran tersebut? Oke, memang ada kabar ya yang dimana percepatan program MBG dan tentunya ada peningkatan anggaran nih budget di tahun 2026 untuk MBG itu kurang lebihnya mungkin akan mencapai 335 triliun ya terakhir setelah saya coba baca dan saya ingat ya. Ini sejalan dengan program pemerintah yang akan terus menggalakkan ya dan akan lebih menjangkau lebih banyak penerima ya manfaat dari MBG ini. Kalau kita bicara sektor mana yang kemungkinan akan positif, mungkin salah satu yang paling cukup kena adalah poultry ya teman-teman ya, atau sektor unggas, sektor peternakan ya di mana pastinya dengan adanya peningkatan anggaran, akan semakin banyak yang dijangkau, tentunya akan lebih meningkatkan permintaan akan ayam-ayam dan juga telur pastinya teman-teman. Jadi emiten-emiten seperti Java, Cepin, kemudian Main ya, itu mungkin akan terimbas positif dengan adanya dari MBG ini ya ke depannya. Apalagi tadi dikatakan 2026 itu anggarannya ditambah ya semakin besar lagi. Selain poultry ada lagi nggak nih Mas Mino? Ya kalau di emiten yang lain ya mungkin ini kan sebenarnya kalau misalnya soal MBG ya, ini kan ada memang yang dampaknya secara langsung gitu tadi terkait dengan barang-barang yang mungkin diikutkan di program MBG seperti misalnya kayak ayam gitu kan, itu kan terdampak langsung. Tapi secara tidak langsung juga ada dampak lain ya terkait dengan daya beli gitu. Jadi misalnya yang tadinya uangnya dialokasikan untuk anak gitu karena nggak bawa bekal, itu jadinya nggak ke situ gitu kan, artinya ada sedikit tambahan daya beli di masyarakat ya. Nah ini bisa juga dampaknya positif untuk emiten-emiten konsumer seperti kayak ICBP gitu, Andre. Jadi ya secara tidak langsung, karena ya kita tahu
ya produk-produk yang apa namanya diproduksi oleh misalnya kayak IGBP itu kan nggak secara langsung ya dipakai di program MBG gitu. Kemudian untuk PTBA dan Antam buat invest gimana? Ada masukan Mas Vino, PTBA dan juga Antam? Ya bentar ya, untuk PTBA. Oke, untuk PTBA sendiri ini boleh dibilang masih ini ya kesulitan untuk bangkit dari tren sideways-nya dan kecenderungan masih ke arah support ya. Ini juga tidak terlepas dari perkembangan harga batu bara yang saat ini masih cenderung tertekan ya. Karena kita tahu di China ini produksinya cukup banyak, kemudian juga dari sisi penawaran untuk energi terbarukan juga cukup melimpah ya. Ini yang membuat permintaan batu bara ini relatif cukup lemah dan yang pada akhirnya tidak mampu membuat harga batu bara itu naik gitu. Jadi memang untuk ke saham-saham seperti PTBA ya tentunya akan tertekan, dan untuk kondisi saat ini mungkin saya lebih prefer untuk PTNC aja dulu ya untuk PTBA-nya. Oke, kemudian satu lagi tadi apa ya? Antam. Oke. Untuk Antam, untuk Antam ya, kita coba lihat. Untuk Antam ini memang secara tren ini cenderung agak turun ya, walaupun kelihatannya momentum turunnya udah agak sedikit melemah, tapi di bawah ada gap ya di sekitar 2730 lah. Jadi mungkin dia akan mengarah ke situ dulu. Untuk kondisi saat ini sih saya juga mungkin better menyarankan teman-teman untuk PTNC aja dulu ya, karena ya itu tadi ada potensi ke arah situ gitu. Ya mungkin karena waktu juga udah menunjukkan hampir pukul 3 ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung di acara Klinik Saham. Semoga bisa menjadi insight ya dari acara ini, dan tentunya bermanfaat banget untuk pilihan-pilihan atau keputusan investasi teman-teman semuanya. Sekali lagi disclaimer on, semoga portofolio cuan selalu, dan ingat ini untuk keputusan investasi atau trading tetap ada di tangan teman-teman semuanya. Thank you sekali lagi, thank you semuanya. Biar lebih lengkap sebelum trading atau invest bisa ikuti di BTS ya di pukul 8 pagi. Di situnya di Instagram kita. Sampai jumpa lagi semuanya, terima kasih.